That's what life is about. People come and go. Everyone that's been in your life has been there for a reason. To teach you, to love you, or to experience life with you. Some people are so kind, some people hurt you, some people stay and some people leave. It's a sad reality that people only value you when you have something they want. You feel terrible when someone takes advantage of you. You feel used, disrespected. And worse, it takes a long for them to process the loss and discover that they really need you. They can leave, but your character stays forever. They said, I'm loyal, I'm respectful, I'm responsible, I have integrity, and I'm a caring person. Yes, I am. I'm loyal, because I'm a constant person in their life. I never have the thought to betray them. I stay by their side regardless the circumstances. I hold my commitment and the trust that was given to me as important as my life. I create a security feeling to them. I'm respectful. I respect people regardless their gender, their age, their mindset, and most importantly, their status. I never force them to do anything against their will. I make them feel heard, because respect is earned, not given. I'm responsible. With my responsibility, I create a sense of purpose within our relationship. I drive them to think what goals we need to achieve. I create some contribution that leaves a mark in their mind, a connection by mutual understanding to something larger. I show them a great resilience, a proof that I can withstand and recover quickly from moment of difficulties. I have integrity. I am reliable and dependable. I am trustworthy, especially with classified information and high-risk tasks. I practice and encourage open communication with them. I'm a caring person. I'm aware of my surrounding. I take solution to some problem to help others in need. I take actions and show my contribution through my action. Because action speaks louder than words. See, you are the greatest project you ever made. You are needed. There's nothing wrong with you. You just need to be confident and blow them away. Promise me. Be the unexpected winner. Hi, I'm Brevi. I'm the tourist and the commander. And I'm Wazy. I'm the Tingus, and I'm the architect. We are the external motivation keeper. We are here for you. But remember, for long-term motivation, always come inside you. We're gonna have a discussion today. The topic, Tina used dating app to solve loneliness. Can dating app solve loneliness? Yes or no? You can support Wordless to Presser's channel by click like and subscribe. Thank you. Loneliness often described as having no friends, no company, or someone that you can talk to. People easily assume that someone who's simply being alone means they're lonely. Many people also assume and even suggest that loneliness is associated with social interaction, low social skills, introversion, and worse, depression. Yes, I agree with you. That's how people see loneliness nowadays. Loneliness is far more than being alone, but a feeling where you don't have a connectivity to anything around you. It's almost feel like a loss of choice, the lack of choice to make sense of the world. And playing dating app won't solve loneliness, because you could feel lonely when you are surrounded by many people. Moreover, if you just sit down and facing your handphone all day, a human sense of reality is fulfilled when we make eye contact with other people. Deal with the present in real and bodily present. On dating app, you only manage to get an information about the other person only based on the information displayed, where that information would be not a fact about them, but only to pull you in and get you interested. You're interested to people on the app. You talk to them through the app. You observe them, the real personality through chat. But if you feel like you're not compatible, you cut each other off. Only look for people who show interest in them. They don't look for people who they genuinely need in their lives. However, it turns out that people might meet people fast and easily with the help of the dating app.
which can lead to a relationship that are short-lived and makes people feeling lonely and poor. Correct? So the real problem here is you're looking for something that interests you both. A bridge, a connectivity. And that connectivity can be obtained simply by facing your handphone all day. You eventually need to go out and meet other people in real life to get that. We are a physical being. We need contacts where you can judge people by their non-verbal behavior. For example, their body language, their looks, their eye. And by doing a plain dating app or facing your handphone literally is, in fact, making people feel lonely. Although it is extremely uncommon, some people commit through dating app and go on to have a committed relationship that ends in marriage. It is, and I acknowledge it. But just like you say it's very rare. You couldn't solve loneliness with dating app. Find something that makes you excited, your goal in life, your purpose, or simply by improving yourself. That way you won't feel loneliness creeping to you. What do you think, Breevy? How do you see loneliness, and why do dating app can solve their loneliness? Okay, YZ, loneliness has become a disease for our generation. I think people misunderstand how to use a dating app, which actually has a very good purpose. By the way, there is one Kenzie quote that I think is quite relevant to the situation. You have to find a purpose in your life before you have a love relationship with someone. If you feel lonely, what you need to do is not look for a partner through dating app, but try to get to know yourself better. Don't you think your word is a bit chancy? Do I sound like that? Loneliness can happen because you genuinely have nobody to talk to. But, in my opinion, loneliness happens because you don't have a purpose in your life. We talk about the easy case of our relationship. In a relationship, you are creating a mutualistic symbiosis with your partner, right? You are experiencing primary emotions such as love, joy, surprise, anger, and sadness. You may set mutual goals in a relationship with someone to have a quality for long-term relationship. For example, you have a goal of getting married. You have a goal of traveling the world together. Or you have a dream together to build a cafe as an investment for the future. I think building a love relationship is not easy. It takes time to get to know each other before building committed. So, no purpose in a relationship leads to a higher percentage of split, huh? Yes, YZ, I'm pretty sure some people have a girlfriend or boyfriend because they want to feel happy, feel love, and have happy ending expectations. But in real life, some people just want relationship without purpose. It makes them break up, get divorced if they are married, and finally feel lonely again. That's why many dating apps are popping up. People think they can solve their loneliness by using dating app to find someone, take a date, have a conversation, and do something fun together, just for fun. Even the pharmacy of Tinder said that the purpose of creating Tinder is everyone can build connections with each other easily, not to overcome loneliness. However, many of the current generation use dating app just for fun and to get a fast and instant relationship without a purpose. That's what makes most people, even Kenzie, feel lonely. So we basically have the same answer about that, but in a different approach. As that loneliness is a loss of choice because inability to have freedom, to make sense of the world around you. But in Breevy's perspective, loneliness happens because you haven't found your purpose in life. That's very interesting. So in the end, you couldn't solve loneliness with dating app. Find something that makes you excited. Your goal in life, your purpose, or simply by improving yourself. That way you won't feel it loneliness creeping to you. You are not wrong, guys, to feel this. You're just currently in process in life. It's normal to feel this. The answer is no. You can't use dating app to solve loneliness. Thank you, YZ, for giving us conclusion. What do you guys think about our discussion? If you have other opinion, make sure to comment that below. Thank you for watching our deeply conversation today. We hope you get better and find a solution after watching this video. You can support more List of Priceless channel by clicking like and subscribe. I'm Lazy. I'm Brevi. See you on the next video.
Must I become evil to get instant success? Now evil. There's a few traits that comes to my mind when I heard evil, such as manipulative, aggressive, ambitious, cunning, harsh, and etc. Many people think negative when they heard this word. But actually, it also can be viewed as a positive trait. It can help you achieve your goal. It's only a matter of how you see these traits. Being aggressive, ambitious, harsh, will achieve your goal will give an impression to someone else not to mess up with you. You actually just have to set up boundaries to these traits to the point where it won't overwhelming you. For example, you can be ambitious to reach your goal, set your target according to your condition. It's normal, totally normal to be ambitious in life. So are the traits, but fail to set boundaries on these traits can make you be someone who will do everything and anything to reach its success, no matter if that step is legal or illegal. And at this time, these traits will cross the line to evilness. That makes sense if you think about it. Success is often defined as the ability to reach your goals in life, whatever those goals may be. But which path should I choose to bring success in life is more important. It's easy to do wrong. Why you act the way you did. Life can be merciless. Life can be complicated and overwhelming. Life can even be confusing and boring. That is why we sometimes yield to this temptation of doing things that are wrong. Let's zoom in a real-life case. In career condition, you have to be able to act accordingly. There is a saying that a king should show his kindness and his cruelty to be able to lead. In career, you will find yourself with a lot of people with a different behavior, and psychologically, while doing their work or socialize with their coworker, they won't be 100% honest, 100% passionate about what they do, 100% kind if it doesn't benefit them or face a certain situation. They will be cunning. They will not hesitate to betray you, because people tend to exploit kindness if they see one. In this situation, the traits, ambitious, aggressive, cunning, and harsh, will be a shield to protect you from people who wants to bring you down. So don't hesitate to use that traits as your protection. Just like Wazy said, surely you are surprised. Even I also wondered about this. Why do people use the evil side to achieve for success? No matter how weak, small, ignorant, worldly, spiritual, educated, big or powerful. Evil not in the sense of having horns, fangs, or claws, like Disney or Hollywood portray evil people to be. Evil in the sense of being able to propagate a narcissism. But this side to achieve success is not helpful for some people. Being a good person is important too for building wisdom and manners to make direct decisions in the future in life. I'm wondering the same thing, but in the end, it depends on you to view those evil traits. If you use it accordingly to the boundaries and use it as a protection for yourself in a certain situation, you don't need to be evil to achieve success. But if you have crossed the boundaries of usage of the traits legally and illegally while achieving success, then yes, you are in the path to be evil to achieve success. Because all of it depends on how you see it and how you use it. In my opinion, you have to balancing, not just about an evil side, but angel side is important too. Like the yin-yang, the good and bad, angels and demons, because there is angel and evil in everything in life. It's okay if you're taking a step back and introspecting yourself when others are pursuing their success in a hurry. Maybe your parents will definitely think that you are lazy and slow because you don't seem to have the ambition to pursue success. It's okay. It's better to observe us. Hide your attention for success from people. Learn to practice your wisdom. Balance the evil and angel, yin and yang in yourself. Wait for the right time, then you will be explored, and your success will become the focus of their attention because your strategy is not easy to read your opponents in playing it. So the conclusion is, it's okay to be ambitious, to be cunning, to be oppressive, to be harsh, and strict to reach success. Let people think whatever they want about you, because at the end of the day, only a few and your few only that matters to you. Success doesn't differentiate between good and evil.
It's about balancing your yin and yang instead you as you work in silence and hide your strategy. You can succeed in your own way at the right time. Just prove that you deserve to succeed and expand at the right time. You can support Wordless to Priceless channel by clicking like and subscribe. I'm Lazy. I'm Brevi. See you on the next video. Hai kalian, welcome to Wordless to Priceless channel, sesi podcast. Di sini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu sad song can heal your mental health and trauma. Jadi apakah benar lagu sedih itu dapat menghealing mental health kalian atau rasa trauma kalian? Nah, sad song can heal your mental trauma. Akhir-akhir ini banyak sekali isu yang beredar ya, kalau seseorang tuh sedang struggle dengan mental health mereka bingung harus melakukan apa, mereka lebih banyak galau dan mereka lebih banyak murung. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita itu sekarang sudah hidup di face-based world. Jadi, di mana kita bisa mendapatkan informasi yang sangat amat mudah hanya dengan menggenggam smartphone di tangan kita. Iya, betul. Dan kamu masih ingat gak, di tahun 2023 kemarin tuh sempet ada suatu konten yang mengatakan bahwa ayo bawa centil era song kembali, seperti itu. Menurut saya dari permasalahan seperti itu sih, beberapa dari mereka mungkin berpikiran bahwa di zaman sekarang terlalu banyak beredar lagu-lagu galau atau banyak diminati lagu galau. Sedangkan di zaman yang seperti yang kamu sebutkan tadi, yang serba cepat, kita itu cenderung lebih mudah untuk mendapatkan stres dengan mudah juga kan. Jadi kita membutuhkan lagu yang sedikit bisalah untuk memotivasi, bukan lagu yang sedih, seperti itu. Menurut kamu gimana? Ya, benar sekali. Karena memang beberapa tahun ini ya, memang sad song itu sangat amat tumbuh dengan cepat kalau menurut saya. Dan itu juga dimotivasi dengan dating apps juga dan fast relationship yang sangat amat booming sekarang, yang sangat amat digunakan oleh banyak anak sekarang. Iya, dan betul juga saya menyadari bahwa di semua sosmed lah, di TikTok, di Instagram, di Twitter, itu lagu-lagu galau itu banyak generasi sekarang gunakan untuk mengekspresikan feelings mereka. Dan dengan adanya perkembangan teknologi yang serba cepat, pastinya kita untuk berkenalan dengan orang juga difasilitasi oleh si dating app ini dengan mudah kan. Ya, betul Jadi sekali. gak heran kalau banyak generasi sekarang ataupun orang zaman sekarang yang menjalin fast and instant relationship dengan begitu Ya, mudahnya. betul sekali. Betul sekali. Ya, saya setuju dengan itu. Apalagi dengan dating apps. Sampai sekarang, sampai detik ini kita ngobrol, sepertinya masih digunakan dan amat sangat booming. Iya, justru Hanya untuk penggunanya syuting mereka bertambah ya. kan. Iya. Dan meningkatkan kemungkinan untuk mereka heartbroken seperti itu. Betul, benar sekali. Nah, kalau kalian belum tahu, kita sudah membahas tentang dating apps dengan judul Can I Solve Loneliness with Dating Apps di video sebelumnya. Kalau kalian penasaran, tolong dicek. Iya, kalian bisa cek dan tonton videonya. Di situ insight-nya bagus ya. Dan menurut kamu, ada nggak suatu artikel atau fakta yang menarik perhatianmu tentang si sad song ini tadi? Nah, berhubung karena saya sebelumnya memang sudah membaca artikel nih ya. Ternyata kalau Spotify itu sudah menggandeng Dr. Michael Bonsor. Nah, kalau kalian belum tahu siapa Dr. Michael Bonsor ini, dia adalah seorang music psychology expert dari Universitas Sheffield, UK. Mereka bekerja sama untuk melakukan suatu research gitu ya. Dan hasil dari research mereka itu ternyata memang Gen Z sekarang itu lebih suka mendengarkan sad song atau sad music untuk relaxing. Betul juga sih apa yang kamu bilang ya. Dan itu juga sudah dibuktikan dengan adanya artikel yang kamu baca ya, penelitian yang kamu baca seperti itu. Musik sedih berfungsi sebagai pelampiasan emosi, menawarkan ruang aman bagi individu untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan perasaan terdalam mereka. Kalau menurut kamu, kenapa sih anak-anak sekarang itu lebih suka mendengarkan lagu galau seperti itu? Apakah ada alasan tertentu? Kenapa boomingnya sad song sekarang gitu? Kalau dari pendapatku ya, Ya. love life itu sekarang menjadi suatu important thing bagi generasi sekarang, terutama anak-anak mudanya ya, dimana banyak kita temui lah
di sosial media manapun, itu pasti mereka membicarakan cinta, cinta dan cinta. Misalkan dikatakanlah umur 20-an lah, 23 terutama. Kita itu sebagai individu diharuskan untuk mencari tahu purpose kita. Kita mau ke depannya menjadi seperti apa sih? Kita punya goals apa sih ke depannya? Tetapi sayangnya dengan perkembangan teknologi yang cepat dan dating app yang semakin banyak gitu kan, mereka sudah mengenal apa itu relationship dan segala macam. Jadi dengan tingkat kedewasaan yang masih rendah, mereka menjalin suatu relation dengan orang lain gitu ya, tanpa mereka tahu tujuan dari relation ini itu apa. Jadi dengan fast dan instant relationship itu, mereka juga dengan mudahnya untuk bosan dan putus. Nah, bosan dan putus ini tadi menyebabkan sedih kan. Jadi menurut saya tidak heran juga kenapa sad song itu menjadi booming. Ya karena mereka melampiaskan emosi ketika mereka putus itu dengan si lagu sedih ini tadi. Kalau kamu gimana? Kalau saya lebih ke fase kehidupan ya, karena memang sekarang tingkat depresi dari anak itu sangat amat tinggi. Seperti yang kamu bilang, kalau informasi lebih mudah dijangkau dan diambil. Sosmed juga mengambil peran dalam distraksi yang begitu besar, seperti itu. Sebagai anak, kita itu sudah tumbuh dengan sosmed. Betul. Kita hands down langsung dengan sosmed ini kan. Jadi otomatis kita akan lebih fasih menggunakan ini daripada generasi-generasi lainnya, seperti itu. Nah, dengan yang lebih canggihnya sosmed ini, saya juga merasa kalau informasi yang masuk itu juga akan lebih cepat. Contohnya, tingkat depresi itu juga akan lebih cepat karena apa? Anak-anak itu juga akan otomatis lebih memikirkan berita yang masuk ke mereka. Betul. Jadi tingkat depresi dan pressure-nya mereka itu juga akan otomatis lebih tinggi. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Contohnya, ketika kamu membaca suatu berita nih, ada perkembangan tentang suatu ini. Nah, otomatis kamu juga sebagai pembaca akan berpikir toh, apa nih efeknya untuk saya ke depannya, seperti itu. Nah, perkiraan itu yang selanjutnya menurut saya akan meningkatkan pressure dan tingkat depresan kepada anak-anak yang sedang menjalin kehidupan sekarang. Berarti concernmu di sini, sad song itu sangat bisa untuk menyembuhkan rasa trauma ketika kamu berada di pencarian jati diri. Iya, betul. Terus ada nggak satu lagu yang mungkin bisa kamu rekomendasikan untuk didengarkan ketika kamu menghadapi life crisis seperti itu? Life crisis ya, satu lagu. Ada satu yang langsung keluar di pikiran saya sih, yaitu Welcome to My Life by Simple Plan. Lagu ini dikeluarkan di tahun 2004 BTW. Dan saya 2004, mendengar sangat lama sekali ya. 2004. Tapi kamu masih ingat. Iya. Dan liriknya sangat amat relate dengan apa yang saya rasakan sekarang, yaitu keraguan yang muncul dan atas pressure dari dunia ini ya. Keraguan yang muncul atas pressure dari dunia ini dan pencarian jati diri saya selama ini. Iya, di liriknya pun juga banyak tanda tanya ya tentang who I am, dan ya betul yang seperti kamu bilang seperti itu ya. Betul sekali. Dan ada satu fakta menarik sih. Kamu tahu lagunya Someone Like You by Adele yang rilis tahun 2011 nggak? Ya, itu merupakan salah satu lagu yang booming sekali ya pada saat itu. Sangat booming. Iya, dan mendapatkan banyak sekali penghargaan seperti itu. Dan di situ yang yang menarik bagi saya di artikel tersebut mengatakan bahwa memang lagunya si Adele ini kan memiliki tempo yang lambat ya, atau bisa dibilang balad song seperti itu. Dan ternyata mendengarkan musik sedih seperti itu mampu menyembuhkan patah hati. Iya, betul. Dan patah hati itu sangat banyak dialami banyak orang kan. Jadi nggak heran lah kalau lagu Someone Like You itu bisa booming karena memang mungkin di saat itu juga banyak orang yang sedang mengalami broken heart. Ya, memang ada satu hal yang memang saya pikirkan ya ketika mendengar lagu itu. Ballad song itu kan kebanyakan 60-7 beats ya per menit seperti itu. Jadi mereka bisa memberikan kesan yang relaxing untuk bagi pendengar seperti itu. Nah, ada lagi satu hal yang memang muncul di pikiran saya. Ternyata kalau kita mendengarkan sad song
itu ada 3 hal yang muncul dari sad song itu sendiri. Yang pertama adalah validation, seperti apa yang kamu rasakan saat ini tuh memang valid dan tidak salah, seperti itu. Kamu normal untuk merasakan ini, datang dari validation itu. Yang kedua adalah konektivitas terhadap feeling kita sendiri, di mana sad song ini memberikan suatu jembatan atau membangun suatu jembatan antara kita dengan feeling kita, biar kita tidak terlalu menutup dari feeling kita itu. Dan yang ketiga adalah nostalgia. Kamu tahu kan? Iya, Nostalgia keluar di sad song ternyata. Sad song itu bisa memberikan kesan happy memories gitu. iya, jadi bisa dibilang kalau misalkan gagal move on gitu ya, kita bisa mendengarkan lagu yang sangat-sangat relate pada waktu itu ya, yang membangkitkan rasa nostalgia kita. Iya, betul sekali. Jadi sad song memberikan efek yang relaxing dan comforting itu menurut saya benar memang. Saya sangat setuju sekali dengan semua pendapatmu itu. Dan di sini saya mau menambahkan bahwa sad song ini mampu membantu kita untuk mengungkapkan rasa sakit terdalam kita yang tidak kita bisa ungkapkan secara langsung dengan lisan. Seperti trauma ya, trauma yang tidak bisa dibilang secara belak-belakan atau gamblang Betul. seperti itu kan. Betul. Dan bahkan kalau misalkan kita nih ke Instagram ataupun TikTok lah, banyak orang yang masang-masang lagu galau kan. Dan mungkin Iya, banyak sekali. itu salah satu cara mereka untuk mereveal ataupun mengungkapkan rasa emosional mereka atau rasa emosi terpendam mereka dengan lagu tanpa harus mereka speak up gitu kan. Ya, betul sekali. Betul sekali. Dan ini yang apa ya? Banyak orang yang bilang, wah, kalau ada orang masang story ataupun story galau dengan lagu yang galau itu orangnya problematik. Kamu pernah dengar seperti itu nggak? Sering sekali saya dengar seperti itu dan harus saya bilang itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Betul. Kita memiliki cara tersendiri untuk menghealing atau menghilangkan rasa emosi, sedih ataupun trauma itu sendiri. Jadi kalian nggak bisa judge by the cover lah. Kalian nggak tahu apa yang masing-masing individu rasakan seperti itu. Mungkin itu salah satu cara ketika dia tidak ada tempat untuk bercerita, tidak ada tempat untuk meluapkan emosi dia dengan begitu wise-nya atau begitu bijaknya meluapkan emosi dia melalui lagu yang dia pasang di story gitu. It's okay untuk melakukan itu gitu kan. Iya, betul sekali. Jadi seperti inilah kalau dibilang secara simpel ya. Orang itu melalui suatu fase yang menyulitkan dalam hidupnya. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa ataupun dapat mendengarkan dia tanpa ada judgement yang keluar. Seperti itu. Nah, otomatis dia kan harus mengeluarkan itu toh. Dia kan nggak bisa toh. Merendam itu secara terus-menerus. Itu akan memberikan efek jangka panjang ke dia, ke mental health dia. Nah, satu-satunya cara dia bisa mengeluarkan itu tanpa judgement adalah dengan story itu. Menggunakan sad song. Atau hanya dengan menggunakan sad song. Seperti itu. Refleksi. Betul. Dalam kamar sendiri, dalam suasana sepi, mendengarkan sad song. Seperti itu. Cara mereka untuk mengeluarkan emosi yang tidak bisa dikeluarkan. Betul. Dan menurut observasiku ya, atau observasi saya, Ya. Sebetulnya yang kita sukai dari sad song itu apa sih? Oh, ternyata sad song ini sesuai nih dengan feelings kita, yaitu liriknya. Lirik ya, lirik yang menjadi perhatian kita. Ya, lirik. Ya, karena kalau lagunya oke, itu bonus gitu kan. Untuk memperdalam suasana, tetapi lirik yang relatable dengan kehidupan kita ataupun dengan masalah yang sedang kita hadapi lebih validation our emotion. Ya, saya setuju sih. Jadi juga nggak heran sih ketika aku stres nih, aku mau karaoke, aku mau nyanyi sekeras-kerasnya dengan lagu galau. Sedangkan di situ ada satu pesan nih, di mana dia mungkin tidak bisa mengungkapkan apa ya, unek-unek dia ya, tapi dengan liriknya yang merepresentatifkan apa yang dia rasakan tadi, itu bisa terrepresentatifkan dengan indah gitu. Karena itu sebuah lagu gitu kan. Betul sekali. Itu sangat work kepada orang-orang yang tidak bisa atau tidak pintar dalam mengeluarkan emosi mereka ya. Saya sendiri juga merasa seperti itu, dan saya akan lari ke sad song untuk melakukan dan mengeluarkan emosi saya sendiri, memang seperti itu. Ada nggak lagu nih yang
kamu dengar ketika kamu lagi down? Lagu yang saya dengarkan ketika lagi down. Nah, kalau memang hanya untuk refleksi diri ada dua macam sih, kalau untuk refleksi diri dan untuk yang motivasi seperti itu. Nah, jika untuk refleksi diri saya akan mendengarkan lagu Zombie, the English version dari Day6. Tapi jika untuk refleksi, Oke. saya akan mendengarkan lagunya Taeyeon, Time Lapse. K-pop song? Yes, K-pop song. Oh, K-pop. Oke. Yes. Banyak juga sih lagu-lagu K-pop yang bagus ya. Ya, tapi lagu pop barat juga banyak yang bagus. Tapi sekarang untuk yang sedang menonjol ke saya adalah ini, lagu ini. Kalau saya pribadi ya, lagu yang menurut saya sangat menarik ketika saya lagi down secara Ya. secara meragukan diri saya sendiri ya. Itu lagu yang Ya. saya dengarkan tuh lagunya One Ok Rock yang We Are dan OST Hercules yang Disney Animation Where I Belong. Ya, lagu-lagu itu merupakan lagu seperti pencarian jati diri ya. Di mana Betul. di mana kita harusnya ditempatkan, di mana tempatku yang seharusnya, seperti itu. Iya, dan anehnya lagi ya, seharusnya kita kalau lagi bingung seperti itu ya, kita kan mendengarkan lagu-lagu yang semangat gitu ya, ataupun Iya, lagu yang betul. energik. Bisa mendengarkan lagu seperti itu ya, tetapi mungkin setelah lagu itu selesai, saya akan kembali merasakan down lagi. Mungkin One Ok Rock itu liriknya emang semangat ya, tapi liriknya yang bagus di situ. Ya, memang saya menyadari itu. Dan saya dari ceritamu itu bisa mengambil kesimpulan atau mengambil suatu poin-poin lah ya. Kalau memang sad song itu lebih impactful kepada kehidupan kita, seperti itu. Nah, beda lagi kalau soal percintaan, bro. Kalau misalkan saya lagi down secara relation ya, ataupun ingin men-trigger Nostalgia kah? ya nostalgia seperti itu ya. Saya mendengarkan lagunya About You 1975 dan juga Ya, The Man Who Can Be Moved by the Script. kamu punya playlist yang bagus itu untuk mengeluarkan emosimu itu. Jadi sad song itu bisa sebagai validasi kita karena real life experience yang kita rasakan, rasa keraguan dan kesedihan yang kita rasakan, tapi dia juga bisa memberikan efek imaginator seperti itu. Kita bisa merasakan kesedihan dari seorang penulis tanpa merasakan real life experience-nya. Bukankah itu menarik menurutmu? Sangat menarik karena menurut saya trauma emosional itu tuh tidak bisa kita visualisasikan kan dengan mudah. Iya, betul sekali. Dan dengan bantuan dari imajinasi si penulis, lirik dan lagunya itu mungkin bisa membangkitkan komponen visual yang ada dalam diri kita seperti itu ya. Membantu untuk lebih bisa mengheal trauma seperti itulah. Karena kita seolah-olah berada di posisi itu ya kan. Ya, yang real life experience tadi ya, imaginatornya masuk Ya. itu tadi ya. Betul. Dan di sini ya, karena kita membahas ini bukan berarti kalian harus berlarut-larut dalam kesedihan seperti itu ya. Itu tidak disarankan. Tapi kalau misalkan kalian memang berada di posisi down, sad song ini bisa menghealing trauma ataupun mental health kalian. Sebagai coping mechanism ya, seperti itu kah? Iya. Nah, betul. Ya, betul. Ya, ada satu lagi juga. Sad song itu sebagai tata penata emosi kita sih. Jadi seperti ini, ketika kita mendengarkan sad song, oke, kita akan diam dulu dan refleksi. Lalu kita akan bisa lama-lama untuk memproses keputusan apa yang harus kita ambil, apa yang harus saya lakukan sekarang, dan apa yang bisa saya improvisasi dari kondisi yang saya hadapi sekarang. Jadi menurutmu bagaimana? Apakah betul sad song itu bisa sebagai tata penata emosi kita, feeling kita? Betul. Lebih tepatnya sebagai media untuk menyalurkan itu ya. Ya, Karena betul. sebetulnya ketika kita merasa emosi, ataupun kita merasa sedang down dan sedih, pikiran kita tuh tidak berjalan dengan baik gitu kan. Apalagi terutama logika. Jadi mungkin dengan berhenti sejenak, merefleksikan diri, lalu mendengarkan musik, itu mungkin bisa membantu merefresh pikiran kita sehingga kita mampu berpikir lebih baik untuk menemukan sebuah solusi. Iya, betul sekali. Karena memang dari yang saya sadari dari kebiasaan anak muda sekarang, ketika mereka mendapati
mereka dalam posisi yang jatuh ya, atau mereka dalam kesedihan seperti itu, mereka merasa seperti everything is ending. Dan menurut saya itu bukan sesuatu yang benar seperti itu. Ada jalan di depan kalian yang bisa dilakukan seperti itu. Hanya saja di tengah-tengah itu kalian harus diffuse emosi kalian dulu biar logika kalian itu bisa kembali berjalan dengan baik. Betul. Intinya harus balance lah ya. Kalau kalian mendengarkan sad song untuk healing, kalian juga harus mendengarkan lagu yang memiliki unsur energik ataupun lebih bersemangat untuk memulai kembali hidup kalian dengan lebih semangat juga. Every problem has a solution. Menurut kamu untuk kesimpulannya? Oke, kesimpulan yang saya ambil yang pertama adalah sad song itu memberikan efek neurological kepada kita, sang pendengar, karena memicu hormon yang bernama prolaktin yang berguna untuk menenangkan kita sendiri, jadi self-comfort. Yang kedua, sad song itu memberikan kesan sebagai pelampiasan emosi yang tidak bisa kalian ungkapkan. Jadi normal kalau kalian merasa galau dan merasa kebingungan atas semua ini. Manfaatkan itu, sad song, sebagai pelampiasan emosi kalian. Yang ketiga, musik itu memberikan validation atas emosi yang kamu rasakan sekarang. Jika kalian tertarik dengan pembahasan mengenai loneliness and dating app, kalian bisa tonton video kami yang sebelumnya yang berjudul apa? Yang berjudul Can I Use Dating Apps to Solve Loneliness? Can I Use Dating App Solve Loneliness? Bagi kalian yang tertarik dengan topik ini ataupun tertarik dengan konten di channel kita, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Be the unexpected winner. See you on the next podcast. Welcome back to Wartelas to Prasalas channel di sesi WTP Movie Review. Kali ini, WTP telah memilih dan melakukan research seputar film-film yang berbobot dan memiliki makna yang bagus sekali untuk perkembangan mindset, pengetahuan, dan self-improvement kalian. So, let's crack the movie. Oke, jadi film yang kita bahas kali ini adalah The Theory of Everything yang dirilis tahun 2014 dengan genre biography, drama, and romance. The Theory of Everything, it's a biopic about one of the most brilliant people in the history of the planet. Dia adalah seorang kosmolog dan fisikawan terkenal dengan penemuan-penemuan kontroversialnya. Salah satu penemuan kontroversialnya yang terkenal yaitu Teorema Black Hole. Part 1. Love and Support. Ceritanya dimulai dengan hubungan romantis mereka di Cambridge University tahun 1960-an. Stephen merupakan mahasiswa fisikawan teoritis dan kosmolog masa depan, sedangkan Jen mahasiswa medieval Spanish poetry atau puisi Spanyol abad pertengahan. Jadi mereka pertama kali bertemu di pesta kampus. Jen diberitahu oleh temannya bahwa Stephen adalah orang yang aneh tapi sangat jenius. Jen merasa bahwa Stephen ini menarik di mata dia. Koneksi dengan cepat berkembang di antara mereka berdua. Stephen akhirnya mengajak Jen ketemu untuk kedua kalinya dan akhirnya mereka berpacaran. Part 2. The Fake. Kolega Profesor Siyama, Roger Penrose, memberi Stephen inspirasi untuk menjadikan lubang hitam sebagai fokus topik tesisnya, dengan berspekulasi bahwa lubang hitam mungkin berperan dalam penciptaan alam semesta. Dia menjelaskan hal ini kepada Jane dalam istilah memutar mundur waktu ke awal waktu. Dan Profesor Siyama mendorongnya untuk mengembangkan persamaan atau model matematika yang akan mendukung tesisnya. Namun, keadaan berubah menjadi menakutkan ketika otot Stephen yang gemetar menyebabkan dia tersandung dan kepalanya terbentur, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Setelah pemeriksaan medis, Stephen mengetahui bahwa ia telah didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis, penyakit neuromuskular progresif yang membunuh sel-sel otak yang bertanggung jawab atas fungsi motoriknya. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan hilangnya kemampuan untuk mengontrol gerakan secara sukarela. Hawking sebelumnya menggunakan jarinya untuk mengendalikan komputer, tetapi begitu dia tidak bisa menggunakan tangannya, dia mulai bergantung pada otot pipinya yang bergerak-gerak untuk berkomunikasi. Part 3. Confident with Limitation. Penyakitnya tidak mematahkan keinginannya untuk mengeksplorasi alam semesta. Dia pun berhipotesis bahwa jika alam semesta memiliki awal, yaitu Big Bang, maka ia akan memiliki akhir juga. Memadukan teori Einstein dan teori kuantum, Hawking menemukan bahwa black hole itu ternyata bergerak. Ketika menyadari hal ini, Hawking sendiri sempat tidak mempercayainya. Hasil tersebut kemudian dipublikasikan pada tahun 1974 dengan artikel berjudul Ledakan Lubang Hitam.
di jurnal Nature dan memunculkan konsep baru bernama radiasi Hawking. Dari situ, Stephen Hawking dikenal sebagai salah satu ilmuwan dan penulis paling terkenal dan berpengaruh di dunia. Ia dikenal karena kontribusi dan prestasinya di bidang fisika teoritis, kosmologi, dan penulisan buku-buku populer tentang sains. Namun, sayangnya, Stephen Hawking meninggal di usia 76 tahun karena telah mengalami sakit yang cukup berkepanjangan. Oke, jadi lesson atau pelajaran penting yang bisa kita dapat dari film The Theory of Everything adalah love, faith, and confidence. Menemukan seseorang yang tulus dan mampu memberikan dukungan kepada kita dalam situasi terendah adalah sebuah berkat dalam hidup. Ditambah dengan keyakinan, semua akan terjadi jika kita bersungguh-sungguh dengan apa yang mau kita harapkan untuk masa depan. Today is a gift, tomorrow is a mystery. Percayaan dirimu dalam melakukan sesuatu untuk mewujudkan mimpi akan menghasilkan kesuksesan yang fantastis. Thank you Stephen Hawking for inspiring all of us. Oke, jadi gimana menurut kalian? Film ini sangat menarik untuk ditonton bukan? Kalian bisa nih tulis POV atau pendapat kalian di kolom komentar. And bagi kalian yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Worthless to Priceless, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Thank you for your watching and see you on the next video. Be the unexpected winner. Hai kalian, welcome back to Worthless to Priceless channel, sesi podcast. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik nih. Do Gen Z prefer love than career? Jadi apakah Gen Z lebih memilih cinta daripada karir? Jadi ada sebuah artikel menarik nih dari Brianna McWilliam. Dia adalah seorang book writer and consultant in adult relationship yang dia publish di bulan Maret ini, tahun 2024. Sangat fresh sekali datanya, di mana 75% Gen Z itu single, namun 74% Gen Z lainnya lebih memilih cinta, yaitu mereka menggunakan dating app. 75% Gen Z itu single ya? Oke, nah menyambung artikel kamu, saya juga mendapat informasi dari BPS kalau angka pernikahan di Indonesia dalam 1 dekade terakhir ini turun sebanyak 28,63%. Ya, angka yang sangat tinggi menurut saya. Jadi make sense kalau disimpulkan angka pernikahan di Indonesia turun, karena artikel kamu menunjukkan kalau 75% itu Gen Z single. Fenomena ini bisa terjadi karena beberapa hal. Betul. Yang pertama itu, dan paling penting, sosial media. Sosial media exposure itu berperan paling tinggi. Di mana waktu zaman orang tua kita dulu, tidak ada hal seperti ini. Hal tersebut datang ketika orang tua kita dengan orang tuanya atau dalam konteks kita itu nenek kita berbicara aspek penting dalam menjalin love. Tetapi karena sejak kecil kita sudah terpapar dengan sosial media, di mana sosial media ini kalau bisa dibilang mengambil alih peran orang tua kita ketika membicarakan aspek dalam kehidupan, salah satunya relationship and love, membuat kita lebih mengandalkan sosial media. Kamu setuju nggak? Iya, betul sekali. Dan ketika kita sudah mengalami langsung pengalaman menjalin love, ini tidak sesuai dengan apa yang sosial media gambarkan. Apa yang menurut kamu terjadi? Trust issue? Exactly. Trust issue. Trust issue akan tumbuh dan menyebabkan keraguan terhadap individu tersebut kepada love ini, sehingga menimbulkan stigma terhadap love, dan karir akan lebih mudah dipikirkan dan dilakukan secara logically, dan automatically membuat mereka memilih karir. Karir itu complicated kalau dibangun, tetapi love itu lebih complicated. Oke, love is complicated. Love is complicated. Saya juga setuju bahwa love life itu suatu hal yang rumit ya. Tetapi, mendapatkan pasangan dan cinta di zaman sekarang itu jauh lebih mudah loh. Buktinya, lewat dating app, tinggal swipe right dan swipe left. Iya, betul sekali sih. We also need love in life. Kita butuh cinta ketika kita merasa sepi, kita juga butuh cinta untuk memberikan dukungan dan rasa aman. Feeling safe and secure is also a basic human need. Kita secara tidak sadar mengharapkan pasangan, keluarga, dan teman dekat kita untuk memberikan cinta, persetujuan, dan dukungan tanpa syarat. Namun ketika seseorang tidak mendapatkan semua hal itu di rumah ataupun di keluarga mereka, mereka pasti akan cenderung mencari hal-hal tersebut ke orang lain kan. Maka dari itu, dating app blow up dan semakin banyak penggunanya dari tahun ke tahun. Saya juga berkaca ketika usia saya 19 tahun ya, saya juga berpikir bahwa I need someone in my life, gitu. Jadi saya butuh someone nih di hidup saya untuk bisa support secara emosional dan bisa lebih optimis lagi untuk mengejar karya atau impian saya. Bahasa gaulnya Tipikal kayak pikiran support. teenager ya. Iya betul. Istilahnya kayak butuh support system lah bahasa gaulnya gitu kan. Oke, memang itu sangat berpengaruh sekali. Namun,
ketika hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik dan putus, dunia itu berasa runtuh gitu kan. Ya memang kedengarannya agak lebay sih ya. Tapi cobain deh. You falling in love with someone, you planning for the future together gitu ya. Tiba-tiba you broke up. Jadi rasanya kayak kamu kejatuhan roket SpaceX-nya Elon Musk gitu. Sakit banget. Rocket Space Pastilah. Elon Musk. Ya, dari situ saya berpikir bahwa betul apa yang dikatakan orang-orang dewasa bahwasanya love and career itu tidak bisa berjalan beriringan. Jadi pilihannya fokus ke karir dulu atau fokus ke cinta dulu. It's about the choice. It's about the choice ya, in the end. Betul. Pilihanmu menentukan segalanya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan kita ya. Do Gen Z really prefer love than career? Menurutmu jawabannya? Absolutely no. No. Oke, menurut saya juga no. Banyak Gen Z yang memilih cinta, namun tidak sedikit juga Gen Z yang lebih berpikiran realistis dan memilih karir. Jadi, kembali lagi kepada kebutuhan dan perspektif masing-masing individu tersebut. Namun, hal yang perlu diingat adalah kita tidak selalu mudah. Menikmati kehidupan cinta itu menyenangkan. Betul. Namun, mengejar karir untuk menjamin masa tua kalian bersama keluarga kecil itu penting. The most important thing. Jadi, be wise dengan setiap keputusan yang kalian ambil dan make sure keputusan kalian tidak mendistraksi kalian untuk melakukan apa yang kalian mau. Be smart and be wise. Yes, be smart and be wise. Oke, buat kalian yang suka dengan konten-konten di channel Worthless to Priceless, jangan lupa untuk klik like and subscribe ya. Dan buat kalian yang lagi galau nih, butuh cinta dan butuh support secara emosional for feeling better, kalian bisa tonton video kita sebelumnya yang berjudul Why Gen Z Need to Hear Sad Song. Thank you and see you on the next video. Be the unexpected winner. Hi, I'm Previ. I'm the Doors and the Commander. And I'm Wazy, I'm the Tingus, and I'm the Architect. Welcome back to Worthless to Priceless channel. Kali ini di sesi WTP The Best Leaders Talk with Previ and YZ. Kalian memperhatikan gak kalau sempat viral kapan lalu mengenai kehidupan dan menerapkan mindset stoicism? Baik banget content creator yang membuat konten seputar stoicism. Masalahnya mereka membuat konten stoicism mindset memberikan kesan yang meyakinkan banget. Seolah-olah mereka udah tahu nih sejarahnya dan gimana sih filosofi dari stoicism itu. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar research secara tentang stoicism terlebih dahulu? Siapakah penemunya? Apa tujuan dari stoicism ini sebelum di-blow up ke sosial media? Not just a FOMO. Ibarat momen aneh, tapi karena masa atau disterilisasi terlebih dahulu, bisa bikin sakit perut kan? Sama halnya kalau kita dapat info yang kurang kredibel dari sosial media, bisa bikin mind kita rusak. Gen Z yang katanya tahu stoicism ditanya, kamu tahu Zeno nggak? Hah? Geno? Gina NCT? Iya sih, siapa yang nggak tahu boy group NCT apalagi Geno biasa cerita umat. Siapakah penemu konsep dan mindset stoicism? Sir, let's correct the topic. Zeno from Sidium. Betul YZ. Jadi Zeno kan seorang pedagang ya. Dia membeli kitab cerap untuk meneruskan usaha ayahnya. Namun, sewaktu menaiki kapal menuju Ponisia, kapal yang dia tumpangi itu tenggelam. Ia menimbulkan seluruh barang dagangannya hilang di laut. Siapa yang gak stres tiba-tiba kehilangan harta benda dalam satu malam. Untungnya, si Zeno ini masih bisa selamat dari kejadian buruk itu dan terdampar di kota Athena. Bisa dibilang ini adalah titik terendah dalam hidup Zeno. Namun, peristiwa ini juga yang membawa dia menuju gerbang kesuksesan dia nanti. Hidup seorang diri tanpa harta membuat dia kehilangan gairah dalam hidup. Jadi pesimis dan tentunya depresi. Namun, Zeno sadar bahwa waktu terus berjalan dan tidak ada orang yang mampu menolong dia selain dirinya sendiri. Singkat cerita, untuk mengurangi rasa stresnya dia memutuskan untuk berjalan-jalan. Dan mengunjungi sebuah toko buku. Di situ dia menemukan sebuah buku karya Xenophon. Secara tidak terduga juga, dia tiba-tiba bertemu dengan seorang filsuf Athena bernama Crates. Takdir mempertemukan mereka, dan dari sini, The Great Stories of Zeno dimulai. Zeno mulai belajar mengenai filosofi kehidupan, mempelajari pola perilaku manusia yang pada akhirnya menolong dia dalam menemukan pemikiran dan prinsip yang kita kenal sebagai stoicism. Jadi, stoicism ini pertama kali disampaikan kepada khalayak umum. Itu bukan di suatu komunitas ataupun balai kota seperti kebanyakan filsuf lainnya. Namun, Zeno ini memiliki tren unik dan kreatif karena dia pertama kali menyampaikan stoicism ini di pasal terbuka. Nggak heran kalau dinamakan stoicism karena berasal dari kata stoa yang berarti tempat terbuka. Leadership and upgrade yourself important in our life. Betul YZ,
Kepemimpinan dan kemauan untuk meningkatkan diri adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Hal ini juga dapat membantu kita dalam mencapai tujuan dan goals dalam hidup. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, serta berani mengambil risiko dengan segala pertimbangan dan konsekuensi sebab akibat, itu dapat membantu kita untuk menjadi good and great leader in the future. Jadi, menurut kamu gimana, YZ? Apa pelajaran dari Stoicism yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yap, keinginan untuk terus belajar menjadi orang yang observatif, tidak takut gagal dan berani mengambil risiko adalah modal terpenting untuk menjadi the correct leader. Jadi, posisi ini sengaja dibuat untuk membangkitkan mindset sehat kalian. Sehingga, diharapkan kalian mampu untuk menjadi seorang leader yang baik di masa depan. Kalian bisa nih tulis opini atau pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita menjadi Kenzi yang smart, solutif, dan aware terhadap perubahan. Jangan lupa untuk klik like and subscribe jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel Worthless to Priceless. We are Bravey and YZ. Thank you for watching and see you on the next video. Be the unexpected winner. I will never be that me again. Saya tidak akan menjadi saya lagi. Sama seperti video Worthless to Priceless sebelumnya, dengan judul Maybe Your Journey is Not About Love. Topik atau tema kali ini sudah pernah kita unggah dalam bentuk artikel di TikTok, Instagram, dan Medium. Hasilnya cukup mengesankan. Ternyata tema ini sangat disukai dengan memperoleh 500 likes dan 5.200 views di platform tersebut. Apakah ini artinya saat ini banyak orang-orang yang sedang mengalami renewal atau big transformation dalam hidupnya? Atau mungkin kamu yang sedang mengalami hal ini juga? Jika iya, kalian harus menonton video ini supaya kalian siap dan memiliki mindset perubahan. So, let's crack the topic. I will never be that me again. Atau bisa kita artikan sebagai sebuah transformasi besar-besaran yang terjadi di dalam hidup kalian. Transformasi atau perubahan ini terjadi ketika kalian mampu untuk bertahan, bahkan berhasil melalui masa-masa sulit yang terjadi di dalam hidup kalian. Seperti metafora dari burung phoenix. Burung phoenix adalah burung mitologi yang dipercayai oleh masyarakat Yunani dan Mesir, di mana dia membakar dirinya dan bertransformasi menjadi burung emas yang cantik dan abadi. Dari metafora tersebut, bukankah perubahan itu adalah suatu hal yang menakutkan? Bukankah perubahan itu membutuhkan pengorbanan dan membutuhkan banyak luka? Betul, perubahan itu menakutkan karena kamu harus dipaksa untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru yang mungkin di luar ekspektasi kalian. Betul juga jika perubahan itu membutuhkan pengorbanan dan menimbulkan banyak luka. Wisdom come from a lot of pain. Kebijaksanaan datang dari banyak luka. Kalian akan mampu menyadari hal ini ketika kalian sudah melewati fase phoenix transformation. Kamu akan menjadi pribadi yang jauh-jauh lebih tenang, dewasa, dan bijak. Dan mungkin banyak orang yang akan terkejut dengan perubahanmu. Mereka akan bertanya, kok kamu sekarang gak ambisius lagi sih? Bukannya kamu seseorang yang goals oriented ya? Bukannya kamu pengen sukses? Iya. Mungkin ketika mereka mulai menanyakan hal ini kepada kamu sendiri kebingungan ataupun kesulitan untuk memberikan jawaban ataupun penjelasan kepada mereka. Karena kamu sendiri tidak tahu, sebagian dirimu yang dulu itu hilang entah kemana. Karena secara alami, kebiasaan buruk kamu di masa lalu akan tersingkirkan ataupun hilang dengan sendirinya. Memang itu terlihat seperti kamu meruntuhkan ekspektasi mereka terhadap kamu. Tetapi setidaknya kamu berhasil untuk bertarung dengan dirimu sendiri, dengan melalui banyak masa sulit. Dan kamu bukan seseorang people pleaser lagi. Kamu bukan seseorang yang berkata iya untuk menyenangkan atau memenuhi ekspektasi orang terhadap kamu. Mungkin yang mereka tahu, ya kamu berubah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kamu tetap membiarkan api ambisimu tetap menyala di dalam dirimu. Kamu perlahan mulai bangkit dan menata rencana
untuk kesuksesanmu di masa depan. Ketika kalian telah memiliki kekuatan ini, kekuatan perubahan di dalam mindset dan mental kalian, mau seberapa banyak keadaan menjatuhkan kamu akan cepat pulih dan bangkit kembali. Rebirth, renewal. Kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kalian butuhkan hanya menerima, belajar, dan bersyukur akan perubahan itu terjadi di dalam hidup kalian. Karena tidak semua orang mampu melewati fase perubahan ini. Kalian yang sedang mengalami fase perubahan ini, saya hanya ingin mengucapkan bahwa kalian hebat. Kalian mampu untuk bertahan hingga saat ini. Orang lain tidak tahu dan tidak menyadari bahwa kalian bertarung dengan hebat dengan diri kalian sendiri. Sampai akhirnya, kalian mampu untuk menerima ini sebagai sebuah proses. Remember, fast success build an ego, and slow success build character. Kesuksesan yang cepat hanya akan menumbuhkan ego kalian dan bersifat sementara. Sedangkan kesuksesan yang didapat melalui belajar dan berproses akan membentuk karakter yang bijak yang akan kalian bawa dalam diri kalian sampai kapanpun. Be the unexpected winner and see you on the next video. Maybe your journey is not about love. Mungkin perjalanan kamu bukan tentang cinta. Sebetulnya kita sudah mengunggah topik ini atau artikel ini di Medium, Instagram, dan TikTok Worthless to Priceless sebelumnya. Dan banyak yang tertarik. Jadi kita akan bahas lebih menarik lagi di video ini. So, let's correct the topic. Apakah kalian merasa kalau saat ini kehidupan sedang berjalan dengan sangat cepat? Mungkin kalian mengalami kejadian yang kurang beruntung, seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan seseorang yang kamu cinta, kehilangan teman, dan bahkan kehilangan kekayaan dalam waktu yang cenderung berdekatan. Atau kalian sekarang sedang mengalami hal ini. Kalian pasti berpikir bahwa ini mungkin perjalanan bahagia kalian akan berakhir. Dan seolah-olah kalian beranggapan bahwa dunia sedang menghukum kamu. Saya pun juga, jika di kondisi ini, saya akan berpikir seperti itu. Saya akan berpikir bahwa my happiness is ending. Kebahagiaan saya akan berakhir. Tetapi ternyata tidak. Justru dengan ini, dunia sedang memberi kamu sebuah pelajaran khusus dan memberikan kesempatan kepadamu untuk memulai awal yang baru. Oke, analoginya seperti ini. Kita perlu menghancurkan sebuah bangunan lama dengan pondasi yang rapuh agar kita bisa membuat bangunan baru yang lebih kokoh dan megah. Ini mungkin kesempatan kalian untuk berpikir dan menata rencana. Karena bisa jadi impianmu sedang dalam proses untuk diwujudkan. Karena dunia tahu bahwa kamu memiliki mimpi yang sangat besar. Jadi, kamu dipantaskan untuk menjadi wadah ataupun kapasitor dari mimpi-mimpimu itu. Lalu, apakah ini artinya aku sedang memulai sebuah petualangan baru? Sebuah petualangan untuk diriku sendiri? Jawabannya, ya. This is a sign for you to start your own journey. Menemukan tujuan dari dirimu yang sebenarnya. Tetapi bukankah menemukan cinta yang tepat dapat membuat kita menjadi lebih bahagia? Bukankah jika kita memiliki pasangan yang selalu support kita ketika kita sedang membangun mimpi, mimpi kita akan tercapai dan tertata lebih baik? Ya, betul. Memiliki pasangan yang tepat dapat membuatmu lebih optimis untuk mencapai keberhasilan, seperti kata orang-orang yang sudah sukses, bahwa di balik laki-laki yang hebat pasti ada istri yang hebat juga. Itu hanya berlaku jika kalian berdua terlahir di kondisi keluarga yang saling beruntung ataupun sama-sama beruntung. Jika kalian mau mengamati
Hampir semua orang-orang hebat di dunia memulai usahanya dengan rekannya, bukan dengan pasangannya. Seperti Steve Jobs, Jeff Bezos. Mereka memulai usahanya atau merintis karirnya dengan rekannya, bukan pasangannya. Baru setelah mereka sukses, mereka mampu untuk menjadi pribadi yang jauh-jauh lebih baik, mereka akan menemukan pasangan yang setara dan memiliki value yang sama. Mereka juga membutuhkan waktu sendiri yang cukup lama untuk fokus ke bisnis, ke karir, ataupun ke tujuan mereka. Ini berlaku untuk orang yang ditakdirkan menjadi 1% manusia, di mana mereka mengorbankan masa mudanya untuk membangun impian mereka. You can choose a life of ease and comfort, or you can choose a life of service and adventure. Which one of those, when you're 90 years old, are you going to be more proud of? Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. Remember, life at once. Flow your own journey and feel it. The Great Kingdom is not built by last night. Buat kalian yang suka dengan konten yang ada di channel World of Super Sales, kalian bisa untuk klik like and subscribe. Dan jika kalian ingin berdiskusi dengan kami ataupun kalian memiliki pendapat yang berbeda, kalian boleh untuk berkomentar. Be the unexpected winner and see you on the next video.